kenapa kita perlu menggempur rokok ilegal? Mungkin faktornya sama. Yang pertama urusan perut. Kita dihadapkan dengan urusan kemanusiaan, urusan perut. Tapi kadang-kadang kalau sudah ada pengecualian ini agak susah. Tembakau biasa Mas Joko ya, diplastiki, diberi merek fotokopian. Iya. Itu kita berikan pembinaan dari bea cukai, Bu, Pak, ini sampean bisa mendaftar ini. Jadi kita tidak langsung ambil, tidak, tapi kita berikan pengertian dulu. Monggo akan kita bantu. Baik teman-teman Radio Pratiwi Bondowoso dan Pro TV Situ Bondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar-pendengar kita ini sedang dalam kondisi sehat yang luar biasa. Seperti biasa kita ketemu di Ngobras, ngobrol asik di Radio Pratiwi 106.9. Ya benar nggak? 106.9 Mas Khalid? Ya, benar ya. Benar. Aduh, kita lagi bersama Pak Awan sama Pak, ini mertua saya ini sebenarnya. Serius, mertua saya namanya Abdul Rahman. Harus cium tangan Jam ya. Harus cium tangan. Itu tadi tangannya mau tak tarik agak ditarik juga ini. Sungguh benegi ya, gitu kata Pak Rahman. Kan cium tangan nggak harus kiai. Cari berkah itu ke siapa saja. Menghormat yang lebih tua juga, iya. Kalau saya lebih setuju menghormat yang lebih senior. Karena yang lebih senior itu mengalami sesuatu yang mungkin belum pernah saya alami. Lebih dulu. Iya. Seperti yang mau kita bahas ini masih Pak ya, masih gempur ya. Gempur Rokok ilegal. Betul. Gempur ini istilah gempur rokok ilegal ini saya suka. Saya suka. Mungkin saya sudah menjelang ke generasi jenengan. Menjelang, Pak. Saya enggak bilang. Ini saya enggak mau diskriminasi usia. Jangan. Saya menjelang ke generasinya jenengan. Sudah pernah baca WHO sampai. Oh, apa itu, Pak? Nah, iya, usia 50-60 ini kan masih produktif masih. Iya, jadi jangan dibilang itu lansia, tidak. Benar. Lansia itu sebenarnya ada 70 sekian. 78. Ukurannya kan bukan angka itu. Bukan di angka-angkai. Tapi produktivitas. Iya. Dan konektivitas itu dijak ngomong konek enggak gitu kan. Kalau sudah dijak ngomong kadang-kadang saya sendiri yang baru 45 dijak ngomong tolak. Gitu. Jadi jangan-jangan lansia dini nih gitu. Gelombangnya enggak bodoh. Gelombangnya enggak sama. Jadi kalau konek itu kan bahasanya era digital. Iya. Kalau analog itu nyantol apa ora? Nah, ini aduh, balik lagi ke posisi digital dan analog ya. Tapi alhamdulillah Pro TV Situ Bondo sudah digital, Pak. Ya. Jadi kita sudah salah satu yang mendukung program pemerintah juga menghapuskan frekuensi analog untuk TV. Iya, biar nggak ditotong ini Indonesia nggak maju-maju gitu kan. Kita duluan karena negara-negara tetangga tuh TV-nya sudah nggak ada yang analog. Tinggal Indonesia itu cek bangga ini. Hanya mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan harus seperti itu karena memang Indonesia harus maju lah. Seperti program-program kedinasan, program-program pemerintah itu kan sebenarnya sudah sangat bagus. Iya, sudah sangat bagus. Cuman kadang-kadang kita sebagai warga negara yang sedikit lalai. Gitu kan Pak. Kita sebagai warga negara, mungkin saya sebagai jurnalis, kadang-kadang saya lalai terhadap kode etik. Jadi sekarang saya lagi ngobrol sama Pak Awan, sama Pak Abdul Rahman. Kita sepakat gempur rokok ilegal. Iya, sepakat. Kita sepakat gempur rokok ilegal. Tapi kadang-kadang nggak sadar. Ini saya ngomong diri saya sendiri aja. Saya nggak mau nyinggung masyarakat yang saya tidak mau. Ini saya ngomong diri sendiri. Kadang-kadang saya beli bahan rokok itu apa sih? Tembakau gitu kan. Saya beli tembakau, tak linting, saya bikin alat sendiri, tak linting. Loh kok enak. Ini kadang-kadang saya lalai, ada terbersit keinginan
Ini tak dol payu ora ya, aku cocok kok. Kadang-kadang saya sendiri seperti itu. Jadi masyarakat Indonesia sebenarnya agak sedikit lalai dengan metabolisme keseharian gitu. Jadi yang bikin Indonesia ini kenapa? Ini disebut pelanggaran, ini sebenarnya nggak ada yang melanggar masyarakat kita. Terus yang pejabat, yang ini yang dibilang oknum, sebenarnya nggak ada oknum. Hanya pas kebetulan lalai. Hanya pas kebetulan lalai. Karena yang oknum kan belum tentu juga jahat. Maksudnya 100%. Enggak ada manusia yang bersih. Tinggal bagaimana cara kita mengoptimalkan sesuatu itu biar nggak lalai. Saling mengingatkan. Makanya perlu digempur itu tadi, Pak. Ya, kan seperti itu, digempur. Karena orang kalau sudah ini faktor utamanya sih sebenarnya mungkin sama Pak Anggi dengan daerah yang lain. Kenapa kita perlu menggempur rokok ilegal? Mungkin faktornya sama. Yang pertama urusan perut. Kita dihadapkan dengan urusan kemanusiaan. Urusan perut. Tapi kadang-kadang kalau sudah ada pengecualian ini agak susah. Indonesia ini kan adat ketimuran, adat tepo selironya itu sangat tinggi. Iya. Gitu Bang. Menggempur rokok itu harus ada keseimbangan juga. Nah, itu juga. Gitu. Tapi kalau cuman pejabatnya, kalau cuman pemerintahnya sih ngeden kan ya mana bisa gempur. Karena kita menggempur itu pun, kita pun juga tidak langsung menjustis mereka bahwa mereka akan melanggar. Setuju. Sebenarnya. Saya setuju itu. Jadi, pertama karena mereka rasa ketidaktahuan. Benar. Dan mereka tidak pernah update. Apa sih kok ada rokok ilegal? Ya. Iya kan? Iya. Yang disebut ilegal ini apa? Nah, kan begitu. Terus kalau misalkan saya produksi sendiri rokok, saya beli tembakau. Ini nih Pak. Saya beli tembakau, saya produksi sendiri, tak konsumsi sendiri, saya beli kertas sendiri, wis kosongan ngeraine apa-apane tak sedot-sedot dhewe. Nah, apakah ini salah satu kategori rokok ilegal? Tidak. Karena tidak saya pasarkan. Iya, karena tidak dijual. Ya. Karena dikonsumsi sendiri. Tidak ada kepentingan monetisasi di sini. Iya. Dan itu juga tidak berdampak kepada kontribusi dari dana cukai sendiri, tidak. Karena karena itu kan tingwe. Iya kan? Iya, tingwe. Ya. Iya, ting dewe, rokok dewe. Dan juga tidak ada tanggung jawab moral di situ. Tidak ada. Sebenarnya yang sedang diangkat sama bukan Pak Awan doang, bukan Pak Rahman doang, yang kepingin dipoles, diangkat ini kan sudut kemanusiaannya, tanggung jawab moral. Ya. Jadi kami rasa seperti itu sih. Iki nek tak tol, saya otomatis kalau bikin saya tidak perlu laboratorium untuk meneliti kandungannya ini apa. Apakah kira-kira nek aku ngerokok iki engko mari ngono irungku dadi bosok, misalkan seperti itu. Apakah kira-kira sementara kalau yang memasarkan langsung dipasarkan gitu, otomatis kan nggak ada. Tanggung jawab moralnya kemana sih? Ya kan? Kita kan nggak mau menyakiti sesama. Karena pada dasarnya tembakau itu juga punya unsur yang dibutuhkan tubuh dan ada unsur yang membahayakan tubuh. Kan seperti itu. Nek sing wis terdaftar sudah ada cukai resmi itu aja masih punya resiko, apalagi yang tidak terdaftar. Iya. Jadi kan kalau obrolan saya di Probolinggo, engki gak dintoh gitu kan. Bahaya nanekah takok jadi sumber penyakit ke yang lain. Bukan perkara ini mengkhianati pemerintah dan bukan perkara pemerintahnya yang otoriter, tapi cenderung ke tanggung jawab moral. Kan mungkin seperti itu. Sebenarnya kalau menurut Pak Awan gimana sih? Apa sih? Itu pandangan kami secara jurnalistik sih, Pak. Oke, mungkin lebih baik dari Pak Astin selaku adalah tim dari kabupaten. Nanti kami menambahkan terkait dengan. Tapi susah Pak, beliaunya nggak ngerokok. Kenapa? Beliaunya nggak ngerokok. Pemerhati. Oh, pemerhati. Karena saya juga mantan perokok.
Oh, mantan perokok juga. Jadi saya berhenti tahun 2008. Oh, tapi bercukai kan, Pak? Pak ini direkod loh, Pak. Ini Nah, direkod loh, Pak. makanya Bercukai saya, kan? makanya saya tanya tadi, yang rokoknya Mas Joko ini legal apa ilegal? Oh, legal. Insya Allah legal kan itu, Pak. Mudah didapat dimanapun itu legal. Saya Bukan kalau ditutup dulu khusus. ya, iya dulu rokok saya itu ya internasional, gudang garam internasional. Kecil. Oh, iya. Ini bapak saya satu hari. Wih. Kan kecil tapi kan pendek kan. Lain dengan itu. Kalau sigaret itu kan, nyedotnya aja agak lama itu. Bukan, Pak, itu sebenarnya pengiritan, Pak. Kalau saya, Pak. Kalau saya nggak pakai yang kretek, Pak. Makanya kan perlu dilihat pita cukainya itu sesuai peruntukannya atau enggak kan gitu. Aman, Pak. Aman. Jadi itu salah satu cirinya ilegal. Iya kan? Pasti ada pita ya? Iya. Pasti ada pita cukai. Iya kan, pita cukai itu kan tidak hanya yang pita cukai yang palsu ya. Tidak ada pita cukainya ya polos juga itu ilegal. Oh. Dan juga pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Artinya tidak sesuai peruntukannya. Mestinya bukan. Artinya biasanya dipakai untuk rokok yang kretek, Oke. tetapi Tapi dipakai yang yang sigaret, iya filter. Ada, Pak. Yang mesin ada, yang SKM itu ya. Betul. Iya. Akan lebih tinggi harganya. Ada. Sebentar. Itu sebentar saya potong. Itu apakah itu kesalahan ketika produksi, pengemasan, atau memang Tidak. Artinya kalau itu dari pabrik yang legal, tidak sesuai dengan peruntukannya. oh. Ketika masyarakat itu asal copot, Ya. karena itu mau dijual, iya kan? oke. Terkadang nempelnya yang keliru. Biasanya ditempel kepada yang kretek, malah ditempel kepada Jadi yang kepadu kapi, Pak. Rokok gitu ya. Ya. Karena apa? Capnya sama, gudang garam juga gitu loh. Padahal itu tidak untuk yang rokok sigaret misalnya. Siap. Iya. Siap. Berarti kan tetap intinya kita tetap harus mempertahankan perbedaan gitu. Oh iya, Iya, harus telitinya juga di situ. Harus teliti karena Iya. perbedaan itu akan menimbulkan ketelitian, Benar. dinamis dan sebagainya. Iya. Karena pada dasarnya nun sewu ini, Pak ya, nun sewu katanya kalau saya kalau malam itu kadang-kadang mendengarkan dakwah-dakwah. Katanya kiai-kiai itu gini. Ustadz itu yang sekarang sangat mudah kita dapat di literasi digital. Gusti Allah itu menciptakan sesuatu selalu berbeda. Hanya kita sebagai manusia yang kadang-kadang leter, apa ada kabi gitu kan ya. Iya. Jadi kalau diambil dari filosofi itu ya lebih teliti lah. Kalau kretek ya kretek, kalau filter ya filter. Nah gitu. itu. Malah selamat kan gitu ya. Ini guyonan ya, Pak. Bukan Iya. saya menyarankan Untuk letter. untuk leter. Ya itu yang namanya. Ya nek kate gelem letter ya matur langsung ke Pak Abdul Rahman gitu ya. Pak, aku kate gawe pabrik rokok. Nah, iya. Langsung ke Pak Awan, Pak, saya mau bikin pabrik rokok, Pak. Betul. Pabrik rokok kok diurusi Satpol PP sih gitu. Satpol PP ini ngapain kok ini? Kan? Ada pertanyaan seperti itu mungkin dari masyarakat. Kenapa diurusi sama Satpol Kalau PP? ada yang niat baik seperti itu kita fasilitasi, kita bantu perizinannya. Bahkan saya pernah baca literasi yang dikirimkan teman-teman sesama tim jurnalis dari media lain. Ini ada di salah satu kota yang pemerintah daerah setempat, terutama bersama dengan instansi terkait, ya, mungkin bersama Pak Awan yang ada di sana mungkin ya, itu malah mencari. Ini siapa yang mau bikin pabrik? Ayo bikin pabrik nggak? Malah dituntun, ini kan enak gitu loh, daripada sembunyi-sembunyi. Ya. Nek sembunyi-sembunyi piye gitu. Ya mereka kan sembunyi-sembunyi kan menghindar dari cukainya. Kewajiban bayar cukainya kan begitu kan. Ya bisa dibayangkan kan sekarang. Kalau sekarang cukainya 60% kan? 60%. Iya coba. Kalau harganya 10.000 kan dia kan hanya dapat 4.000. Dapat 4.000. Iya 6.000 masuk ke negara. Kan begitu kan. Ngapain jual rokok yang 10.000-an? Dan ini kan iya. Iya, ya. Dan tidak ada sekarang kalau sudah cukai resmi itu yang harganya di bawah 10, berarti di atas 10. Iya. Bener nggak ada. Iya. Tapi gini, Pak, saya jujur, Pak. Tapi Mas Alif, ini saya nggak akan ditangkap kan ya? Ini saya jujur loh, Pak.
Saya pernah coba rokok harga 4.000-an, Pak. Serius saya pernah coba. Iya. Saya pernah coba kan, loh ini apa? Ini apa? Oh Om, produksi sendiri Om. Oh, enak tak? Enak Om, ada asapnya juga. Tak coba. Ya amit Pak ya. Padahal mulut kerongkongan lidah saya mungkin sudah rusak gitu ya. Tapi gak enak Pak, serius gak enak Pak. Serius gak enak, batuk saya langsung. Bukan mau sok-sokan ini, enggak. Nah ini kan kok seri gini. Saya sampai gini, rokok apa ya beri benar lo. Beri ro. Mancur gerungan. Boleh. Ada lah Om saya beri giyah gitu. Mak mau tak cocok mak nyare gitu. Njuk sehari ya saya keboy mau orang ngajur kerungan potado gitu saya. Jadi sebenarnya pemerintah ini tidak mau menghukum, tidak mau apa masyarakatku kok kurang ajar gini, enggak, hanya yang dipoles ini tanggung jawab moral terhadap sesama mungkin seperti itu. Ilegal kan otomatis enggak akan. Jadi begini Mas Joko ya, sebenarnya gempur rokok ilegal ini ya tidak ansih kita pada yang pertama ingin mengurangi. Benar. Paling tidak ingin mengurangi, bahkan meniadakan peredaran rokok ilegal. Ya. Tidak hanya itu saja, tapi paling tidak juga ini juga akan bisa memberikan tambahan kepada pendapatan daerah. Ya. Mengapa saya katakan demikian? Cukup lumayan loh ya. Iya, dana cukai kita yang kita terima cukup lumayan, cukup besar lah kalau bagi saya, cukup besar dengan daerah Bondowoso, Kabupaten Bondowoso yang kecil ini. Kenapa? Pendapatan daerah kita ini kan masih ketergantungannya tinggi kan kepada dana transfer pusat. Ya. Dana DAU kita ya. Kan besar kita masih. Sementara kan pendapatan daerah kita kan masih ya relatif. Ya, angin-angin. Ya, relatif. Ya, katakan masih relatif kecil lah ya. Makanya harapan selain kita juga mendapatkan alokasi dana transfer itu, maka dari alokasi yang lain kita butuhkan salah satunya dari DBHCHT dana bagi hasil cukai ini. Itu yang kita butuhkan. Toh semuanya ini kan untuk kalau kita kembalikan lagi ini juga untuk masyarakat kita kok. Walaupun itu tidak berupa duit gitu. Bener. Yang diberikan. Bener. Saya setuju itu. Gempurnya mekanismenya gimana sih Pak? Nah, ini Pak Joko okay. Dengan pemirsa Pro TV maupun dari Radio Pro TV. Jadi gempur sebenarnya itu adalah perubahan dari yang sebelumnya stop rokok ilegal. Oh ya. Kan kampanye tangan gini ya. Dirasa stop rokok ilegal itu kurang efektif artinya gregetnya kurang sehingga itanya ditambahi dosisnya dengan redaksi dengan jargon gempur rokok ilegal. Artinya apa? Gempur identik dengan untuk membongkar sesuatu yang alot di sini. Ini artinya kita gempur. Kenapa? Pada kenyataannya memang untuk merubah kemudian memberikan pendidikan kepada masyarakat ini butuh proses, butuh dengan tenaga ekstra, maka harus kita gempur. Nah, itu awal sambil ngelus dada juga Pak ya? Kenapa? Sambil ngelus dada juga ya? Bicara. Jadi tenaga ekstra, jadi sambil ngelus dada gitu kan gitu. Ya Allah, gitu kok cek angel dia ngomong gitu. Jadi nek cara dokter nih dokter umum gak iso, dokter spesialis. Tambahi ya. Nah, tambahi psikologi. Betul. Jadi akhirnya dikedepankanlah jargon dengan gempur rokok ilegal. Gempurnya dengan apa? Dengan dua cara. Pertama itu dengan cara soft gitu ya, dengan sosialisasi. Nah seperti siang ini kita memberitahukan karena pada kenyataannya masyarakat itu ada yang tidak tahu, setengah tahu atau tahu tapi pura-pura tidak tahu. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Atau jangan-jangan masyarakat sudah tahu tapi malu-malu. Bisa ya. Itu berarti kriteria keempat. Kemudian cara yang hard artinya pendekatan dengan tindakan. Jadi kita Satpol PP mendukung Bea Cukai Jember untuk melakukan operasi bersama, operasi gabungan. Nah ini yang kita langsung eksekusi di lapangan. Dan pada kenyataan kita temui bahwa memang kadang masyarakat juga tidak tahu atau mungkin ada yang dikelabui. Ini
resmi nih Bu, ini Pak, ini ada bandrolnya. Ternyata begitu kita datangi bukan peruntukannya seperti yang disampaikan oleh Pak Asisten tadi. Nah, asli memang tapi bukan peruntukannya sehingga tetap diamankan oleh Bea Cukai. Nah, kegiatan kita operasi bersama tadi di Bondowoso ini tahun kemarin kita tuh ada bibit tangkapan sekitar 323.000 batang. Wih. Tahun kemarin. Dari yang Bondowoso notabene dianggap kota kecil, dianggap aman-aman atau baik-baik saja ya. Ternyata ada BB sebesar itu. Sehingga dari Bea Cukai pun juga melakukan semacam pemetaan. Oh, ini Pak. Jadi tahun sekarang karena memang sosialisasi cara soft dengan ini berjalan secara bersamaan, kita sosialisasi jalan dengan berbagai media, termasuk dengan berbagai komunitas, bahkan sosialisasi yang tematik dilakukan. Sehingga juga operasi bersama tetap kita laksanakan. Itu termasuk pendampingan juga yang sudah jenengan lakukan. Karena ya mohon maaf Pak, yang namanya operasi itu kan biasanya operasi pelanggarannya dicatat, kalau memang ada BB-nya diamankan atau kemudian yang bersangkutan diamankan. Kalau yang jenengan lakukan kemarin kan ada beberapa yang malah justru jenengan kasih formulir untuk meningkatkan usahanya, mungkin ketika dikasih formulir pendaftaran ini rokoknya kalau memang ini sudah memenuhi syarat dikasih masukkan ke BP POM ke ini malah jenengan tuntun kan. Ini sudah bukan bagian dari operasi sebenarnya. Betul. Jadi itu tadi kan ada cara yang soft dengan cara yang dengan penindakan operasi di lapangan. Kalau yang jenengan tadi kita lakukan fasilitasi pembinaan adalah konteks memang bagaimana usaha mereka yang dirintis yang katakanlah mungkin masih kategori tanda petik masih belum legal, kita bimbing untuk mereka bisa melegalkan usaha mereka sejak dari rintisan. Karena pada kenyataan yang PRPD yang besar itu juga berawal dari yang rintisan kecil. Nah, ini kita akomodasi. Bahkan kemarin waktu kita lakukan bersama ada tembakau biasa Mas Joko ya, diplastiki diberi merek fotokopian. Iya. Itu kita berikan pembinaan dari Bea Cukai, Bu, Pak, ini sampean bisa mendaftar ini. Jadi kita tidak langsung ambil, tidak, tapi kita berikan pengertian dulu. Monggo akan kita bantu. Toh pengurusannya juga gratis. Kita mudahkan. Satpol PP akan membantu. Loh, Pol PP kok ngurusi? Tidak, kita memfasilitasi, mengelingkan dengan teman-teman Bea Cukai maupun dengan dari pihak perizinan. Oh, seperti itu. Iya, Pak. Artinya apa? Bahwa ini tadi terkait dengan perut, jadi tentu kita tidak ingin terus mematikan, tidak, karena apa? Di situ bergantung ribuan orang di situ yang mata pencariannya berasal dari tembakau. Maka pemerintah di sini cukup bijak bagaimana ini dilakukan, tapi juga pada saat menjadi seharus kita lakukan pendidikan dengan kita amankan barangnya, tapi tetap edukasi sosialnya tetap kita berjalan plus pendampingan dari pemerintah. Seperti itu, Mas Joko. Mungkin ada pertanyaannya gini, Pak. Dari situasi yang jenengan sampaikan tadi, pertanyaannya gini. Ada berapa teman-teman petugas yang mau berbaik hati membimbing? Ini mungkin pertanyaannya di masyarakat. Nah, untuk itu Mas Joko, jadi jawabannya ya, kan ini sudah jangan Pak Asin tadi, itu ada yang dikelola oleh Satpol PP untuk penegakan hukumnya, tapi untuk yang sekian persennya Pak Asin itu adanya di Diskoperindak. Nah, ini Diskoperindak yang melakukan tusi mereka bagaimana rintisan-rintisan UMKM ini yang notabene juga berpotensi menambah perputaran ekonomi, tenaga kerja ini bisa diakomodasi. Mungkin Pak Asisten yang bisa menjelaskan itu. Cara saya itu jadi tapi gini. Pak, izin Pak ya. Boleh nggak kami sampaikan ada beberapa pertanyaan dulu yang masuk biar nggak jengkel ini yang tanya gitu ya. Monggo Mas Alif disampaikan dulu pertanyaannya yang sudah masuk. Pertama dari nomor WhatsApp 2022, apa konsekuensi jika kita terjebak baik oleh teman atau orang yang baru kita kenal secara kita hanya berniat untuk membantu? Itu yang pertama. Oke. Yang kedua mungkin? Yang kedua, Pak mohon izin tanya, mohon maaf kalau kurang sopan. Apa ada mafia rokok ilegal? Oke, kita tahan dulu ya di dua pertanyaan dulu. Jadi pertanyaan pertama, kalau kita terjebak
Ini mungkin perlu saya tambahkan, terjebaknya dalam hal apa gitu. Apakah ketika mungkin saya seorang entrepreneur atau apa gitu. Kemudian Pak Awan kebetulan punya usaha rokok ilegal, mungkin seperti itu. Mudah-mudahan enggak ya. Kan contoh Pak. Oh iya kan. Atau dibalik aja Pak Awan yang entrepreneur. Contoh soal. Pak izin loh Pak. Gitu. Pak aku aja dimarahi loh Pak. Ini cuma contoh gitu. Betul, Pak Awan kan rokok ilegal. Ini kalau Pak Joko. Iya. Jadi ini pasar non gitu. Terjebaknya itu maksudnya terjebak mengkonsumsi. Ya, konsumsi atau memasarkan mungkin Pak. Memasarkan kayak. Atau mungkin terjebak memasarkan. Dipikirnya mungkin ini sudah beneran ilegal ini legal sih. Mungkin seperti yang situasi yang kita bahas di segmen pertama tadi. Jadi seperti itu. Ternyata setelah perjalanannya baru kita sadar kok, waduh tiba iki gak legal ini. Ini gimana gitu? Itu solusinya gimana itu, Pak? Kalau seperti itu izin Pak Asisten gitu. Jadi dari kami termasuk dengan Bea Cukai bahwa pembinaan yang kita kedepankan dulu. Apalagi hal yang memang betul-betul tidak tahu seperti ini maka kita bina. Tapi kita bina pun itu juga kita akan monitor. Kok ini katalah yang terjebak, yang sudah jelas-jelas ada BB di situ. Dalam sekian bulan kita datangi lagi mereka, memastikan bahwa mereka tidak lagi bergerak atau mengedarkan. Ternyata tadi alhamdulillah enten Pak jera ke depan Pak nyari lain. Artinya apa? Mereka ada penyadaran, ada efek jera. Kalau sampai terjebak karena jiwanya membantu, cukup terjebak satu kali aja kan. Setelah itu berikan temannya, sudah mari kita sayang legal-legal kan gitu. Jadi kita menggunakan pembinaan, tidak langsung ke punishmentnya. Para dibina kita bisa, mereka bisa sadar. Nah itu yang kita harapkan. Monggo yang ilegal kalau bisa kita legalkan. Bagaimana caranya? Kita akan cari solusi bareng. Betul. Jadi mungkin solusinya yang paling enak kalau mau laporan takut mungkin. Bagaimanapun kalau yang namanya laporan itu hubungannya dengan konsekuensi dan lain-lain. Tok-kotok bae lah Pak gitu. Tok-kotok bae lah datang ke Satpol PP saya cari. Mau ketemu Pak Awan, ada apa? Saya kebetulan saya tetangganya Pak Awan, ada perlu ke rumah katanya suruh ke sini, agak bocok dikit gitu. Tok-kotok Pak, saya terjebak. Iya. Masa mau lang aku salah tapok karena enggak akan saya kira gini Mas. Saya punya keyakinan kalau orang terjebak itu karena ketidaktahuan. Ya. Kalau saya begitu ya. Kalau itu karena ketidaktahuan, kita tolerir. Benar. Tapi itu cukup sekali. Ya. Bukan terjebak dua kali. Iya. Kalau terjebak boleh Pak ya. Tidak mungkin kan. Ini kedepannya menyebabkan diri. Karena terjebak ketidaktahuan, kita beritahu. Ini loh, kalau rokok ilegal itu seperti ini. Ilegal seperti ini. Udah tahu ya? Ya. Tetapi dalam waktu ke depan ternyata kita ketemu dengan orang itu juga terjebak lagi. Ini berarti ada unsur kesengajaan. Kan begitu kan? Baru kita melakukan penindakan. Bahkan di Radio Pratiwi pun kami terbuka ya untuk keluhan masyarakat ya, seperti biasa yang sudah kami jalan. Kami terbuka untuk keluhan masyarakat ya teman-teman ya, sekali lagi kita terbuka dengan keluhan masyarakat. Monggo disampaikan aspirasinya, kalau memang takut mau ngomong, takut mau gini, monggo disampaikan melalui WA. Mohon maaf ini Radio Pratiwi gitu kan, saya ternyata terlanjur jualan rokok ilegal gitu. Ini gimana? Jadi kita tetap akan cari solusi bareng. Jadi bukan langsung kita alamatnya di mana tak tangkep kan, enggak seperti itu. Jadi kita carikan solusi bareng gitu. Mungkin ke arep ning Pak Awan, Pak Awan kereng gitu. Jangan mau ke Pak Rahman ya bego dugi saya gitu. Jadi monggo. Jadi kita semua saling biar apa ya? Saling aja biar simbolis. Kita persuasif. Jadi kita persuasif dulu. Persuasif dulu. Iya, saya kira kita karena juga punya kewajiban. Benar. Kewajiban kita adalah bisa mengedukasi masyarakat agar masyarakat juga bisa memahami antara rokok legal dan ilegal. Iya. Yang kedua juga kita juga memberikan edukasi juga kepada masyarakat, bukan karena legal ilegalnya, tapi juga yang berkaitan dengan konsumsi legal itu tadi. Itu dari sisi kesehatan.
Ya tapi namanya rokok pasti tidak Ya sehat. enggak sehat. Tidak Enggak sehat, sehat. Pak. Jadi pastikan Apalagi yang 4.000 satu pak. Aduh. Ampun saya, Pak. yang kedua apa tadi? Ya begini. Yang kedua Apakah ada mafia rokok ilegal? Oh, ada. Apakah ada mafia? Kalau berbicara mafia ini kan ekstrimnya banget ya mafia itu ya. Ini Indonesia kan, bukan Itali. Iya. Kita harus ada pengertian dulu mafia itu apa kan? Ya itu aja dulu. Itu yang dimaksud mafia sama masyarakat ini apa sih sebenarnya? Kalau dia sudah biasa menjual rokok ilegal mungkin itu mafia. Oh, benar. Tapi mafia itu berjejaring biasanya. Biasanya seperti itu ya. Kan iya kan? Iya. Kan namanya kan itu mafianya kan. Ya, kalau yang saya paham itu yang saya paham mafia tiket, Pak. Iya. Mafia tiket konser itu kan. Jadi Padahal bukan mafia itu sebenarnya, makelar. Jadi mafia itu berjaringan. Berjaringan. Nah, kan itu kan. Ya saya pikir kalau ekstrimnya kalau menurut saya mafia itu karena dia sudah memang sudah sering menjual rokok ilegal. Kalau saya begitu. Iya. Kalau saya jadi tidak pada istilahnya mafia lah tidak. Jadi memang sudah mereka memang pelaku ya memang pelaku. Sudah mereka memang berprofesi. Iya, profesinya memang penjualan rokok ilegal gitu. Jadi seperti itu kalau gitu. Mudah-mudahan nggak ada, Pak ya. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Oke. Boleh dilanjut pertanyaan berikutnya, Mas Alif? Pertanyaan ketiga ini dari nomor WhatsApp 1174 Iman Sayufi. Pak tanya, kalau tembakau yang berasa terus saya linting sendiri terus saya jual, apakah termasuk rokok ilegal? Itu yang kita. Oke. Lagi? Ada lagi? Pertanyaan keempat, kecamatan mana yang berpotensi pemasok terbesar rokok ilegal di Bondowoso? Oh. Rintangan apa yang menjadi penghambat Satpol PP dalam memberantas rokok ilegal? Itu yang apa? Oke, kita tahan dulu di pertanyaan keempat itu tadi. Mungkin mau ditanggapi dulu yang pertanyaan ketiga, Pak. Saya yang ketiga ya, nanti lawan yang terkait dengan yang di mana kecamatan. Betul, siap. Begini, kan sudah saya sampaikan bahwa ciri-ciri rokok ilegal itu kan ada 5 ya tadi. Kalau itu untuk dikonsumsi sendiri, itu rokok itu tetap namanya legal karena dikonsumsi. Benar. Iya, legal. Tetapi kalau sudah arahnya ke bisnis, dijual, maka itu ilegal. Iya. Jadi ilegal itu bukan karena produksinya itu sedikit atau banyak. Tidak. Ketika dia sudah menjual, itu ilegal sudah. Karena arahnya kepada bisnis. Tapi bentuknya rokok. Bukan tembakau. Bukan. Karena begini. Karena yang namanya barang cukai itu ada 3. Yang pertama adalah etil alkohol. Itu yang barang kena cukai. Yang kedua, minuman yang mengandung etil alkohol. Yang ketiga adalah hasil tembakau. Apa hasil tembakau itu? Ya adalah rokok. Iya. Nah, gitu kan kalau mau dikembangkan mungkin tembakau rajangan yang sudah dikasih rasa-rasa itu tadi bisa kok dilegalkan? Bisa. Itu kan cikal bakalnya untuk bisa berkembang. Benar. Kalau mengkerucut pada pertanyaan ketiga itu mungkin kita bisa tanggapi enggak lah, itu bukan rokok ilegal gitu. Jadi begini, Pak. Hasil tembakau itu sebenarnya bukan hanya rokok. Iya. Ada lagi satunya. Apa? Papaan itu. Iya. Apaan ini? Kan legal itu. Legal. Benar. Tidak dijual. Benar. Mereka dulu sendiri. Kok yang tidak terkait ya? Iya. Itu ya. Kan dia Mas. Iya. Pak terkaitnya apa ya? Dia apa terkait? Iya. Apa terkait? Sama ya istilahnya ya, Pak ya. Iya. Jadi ada dia kalau papan itu adalah bukan barang cukai. Iya. Yang dikenai cukai tidak. Benar. Hasil tembakau. Tapi dia tidak bayar cukai. Benar. Jadi mungkin pertanyaan ketiga itu terjawab ya. Jadi sebenarnya enggak apa-apa. Tapi kalau mau ditingkatkan,
yang jualan tembakau disemprot sendiri, ngurus izin itu malah dapat malah enak nanti malah ada pembinaan, siapa tahu ada bantuan mesin. Iya, Iya kan? Mereka Iya, juga betul, tidak betul. dihantui rasa takut. Bener, dan siapa tahu bisa dibantu dikembangkan nanti perusahaannya, dibantu dibimbing sama pemerintah dan sudah ada yang seperti itu. Saya tahu sudah ada yang seperti itu di daerah Jogja, Pak. Karena kebetulan saya punya teman di Jogja, jadi saya sering ke Jogja. Sudah ada di situ. Hanya jualan tembakau lintingan itu dan sekarang sudah dikemas. Sudah punya merek. Sudah punya karyawan, Pak. Walaupun masih 10 orang karyawannya gitu. Tapi kan mereka kan resmi. Iya, jadi Berizin. kan jadi pengusaha jadinya gitu kan. Jadi pengusaha. Yang pengusaha ini. Nek gini, yang penting kan sudah memerdekakan diri sendiri. Merdeka untuk diri sendiri dulu. Dan minimal jadi bos dia. Jadi bos. Bosnya 10 orang itu. Benar. Yang karyawan. 10 karyawan. Pun yang besar-besar itu asalnya ya dari rintisan seperti itu kan. Yang penting masyarakat mau terbuka ya, mau open ya sama pemerintah. Jadi tidak apatis terhadap apapun aturan dan ketetapan dari pemerintah. Karena pada dasarnya memang itu program pemerintah itu sudah bagus. Tinggal kita harus saling. Memang kadang gini, masyarakat juga masih membayangkan kalau ngurus izin itu maka rumit, harus banyak ke sini ke sana ya, atau mungkin ada biayanya cukup besar. Padahal tidak. Jadi pemerintah itu bagaimana masyarakat yang punya usaha itu kita bantu, kita care ke sana untuk bagaimana bisa berkembang. Benar. Itu yang kita harapkan. Jadi yang rumit itu bukan untuk mau jadi pengusaha. Yang rumit itu jadi presiden, Pak, rumit. Iya betul. Merana merini. Karena ini harus pencitraan, harus gini, harus itu harus. Yang keempat, Pak. Yang keempat, nah ini mana kecamatan pemasok terbesar. Jadi untuk Bondowoso saya sampaikan kepada pemirsa Prativi maupun Pro TV bahwa di Bondowoso ini tidak ada pemasok. Artinya tidak ada produsen rokok ilegal. Kenapa? Yang jelas beberapa kali kita operasi tahun kemarin dan sekarang, jadi rokok itu berasal dari luar daerah. Artinya apa? Bahwa Bondowoso adalah sasaran pasar yang potensial bagi rokok ilegal. Nah, kenapa kami bersama tim Bapak Asisten diarahkan bahwa sosialisasi edukasi gencar kita lakukan untuk apa? Mengurangi, menghentikan peredaran. Dengan apa? Dengan dimulai dari diri kita sendiri. Benar. Minimal tidak mengkonsumsi, maka otomatis dia tidak akan membeli. Iya, kalau dia tidak membeli, maka dia akan mengingatkan, jangan berhenti, seperti itu. Ini yang kita sampaikan, kita dengan berulang untuk masyarakat menyadari itu, seperti itu. Masuk akal. Jadi kita, iya Pak ya, kalau ada yang jual di toko rokok ilegal, tapi nggak ada yang beli, begitu mau dipasokin lagi. betul. Jadi supply demand-nya padu. Nah, betul. Itu ya. Jadi supply demand-nya tidak berjalan di sana. Nah, jadi kita ini sasarannya pasar bagi produsen rokok ilegal yang dari luar Bondowoso. Sayang kan, artinya potensi keuangan penerimaan dari cukai yang seharusnya masuk ke Bondowoso, lari kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu sepintas dari kami sebagai kesimpulan dan closing statement, Pak, sebelum kita berpisah. Oh boleh. Jadi begini, kalau saya sedikit aja closingnya. Oke. Bagi yang ahli hisab, ya perokok, silakan merokok. Pemerintah tidak akan menghalangi, karena itu sudah menjadi bagian dari hidup. Ya. Tapi rokoklah rokok yang legal. Nah, itu aja statement. Oke. Itu sudah saya lakukan. Mbak, dari Wawan, Pak? Kalau saya sama sedikit kayak Pak Jan tadi, satu saya cuma ingin bahwa masyarakat peduli. Artinya peduli bahwa rokok ilegal itu berdampak merugikan pemerintah maupun pengguna. Peduli bahwa masyarakat juga harus berani mengingatkan, harus mau memberitahukan kepada kami bahwa ada peredaran, dan kami ingin bahwa peduli tadi diketok-turunkan kepada masyarakat yang lain. Diawali dengan diri kita, keluarga kita, tetangga dan saudara. Itu. Baik, gempur rokok ilegal karena kepedulian merupakan awal dari kebangkitan. Ya. Seperti sepakat, itu. Sepakat. Ya. Jadi, terima kasih pendengar ya, pendengar dan pemirsa, pendengar Radio Prativi 106.9 dan juga pemirsa Pro TV dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah memberikan atensi kepada
obrolan-obrolan kita dari tadi. Mudah-mudahan tetap bermanfaat, tetap menjadikan berkah untuk kita semua. Jadi tetap sehat, tetap semangat, Bondowoso bangkit dan Indonesia luar biasa. Jadi terima kasih. Mohon maaf apabila kami bertiga ada kesalahan gurauan, pengucapan. Jadi mohon maaf, itu hanya bagian dari obrolan semata. Tapi mudah-mudahan menjadikan semangat dan manfaat yang baru sehingga jadi berkah untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.